Di balik hamparan laut dingin dan ganas di pesisir barat Alaska, tersembunyi salah satu komoditas laut paling berharga di dunia, yaitu king crab atau rajungan raja. Pada tahun 2022, lebih dari 2041 ton king crab berhasil ditangkap oleh nelayan Alaska dengan nilai ekonomi mencapai 43 juta dolar atau setara 713 miliar rupiah. Perlu kalian tahu, satu ekor king crab dewasa dapat memiliki berat hingga 10 kg. Dan di pasar dunia, harganya dapat menembus 100 hingga 200 dolar per ekor. Sehingga satu ekor king crab dengan berat 10 kg dapat mencapai harga sekitar 33 juta rupiah. Nilai tinggi ini menjadikan king crab sebagai salah satu makanan laut paling mewah dan bergengsi, terutama di restoran fine dining dan pasar ekspor Asia. King crab tidak hanya dikenal karena ukurannya yang luar biasa besar, tetapi juga karena dagingnya yang lembut, manis, dan kaya protein. Jenis yang paling terkenal adalah golden king crab, yang hidup di perairan dalam yang ekstrim di lepas pantai Alaska, di mana suhu laut bisa turun hingga mendekati titik beku dan tekanan air mencapai tingkat yang luar biasa tinggi. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian menelusuri proses di balik penangkapan rajungan raksasa ini. Mulai dari teknik penjebakan di dasar laut, pengangkatan dari perairan beku Alaska, hingga pengolahan modern yang mengubahnya menjadi produk seafood bernilai tinggi di pasar dunia. King crab dikenal karena penampilannya yang menakjubkan dan mudah dikenali. Memiliki tubuh yang besar dengan cangkang keras berduri, serta kaki panjang yang bisa membentang hingga 1 meter. Mereka hidup di dasar laut bersuhu rendah dan memanfaatkan eksoskeleton tebal untuk bertahan dari predator serta tekanan air dalam yang ekstrim. Rajungan raja ini menjadi target utama industri perikanan Alaska berkat daging kakinya yang lembut dan kaya rasa. Bagian kaki merupakan bagian paling sering dikonsumsi, biasanya diolah dengan cara direbus atau dikukus untuk menjaga tekstur dan cita rasa aslinya. Kapal penangkap king crab dilengkapi dengan crab pots atau perangkap besar berbentuk kubus yang terbuat dari logam atau jaring baja. Alat ini dirancang secara khusus agar efektif menangkap king crab sambil meminimalkan tangkapan sampingan atau bycatch. Setiap perangkap diberi umpan berupa potongan ikan atau bahan organik yang aromanya menarik perhatian rajungan. Untuk menargetkan rajungan berukuran besar, perangkap dibuat dengan pintu masuk selektif, memungkinkan king crab dewasa masuk, tetapi mencegah rajungan kecil atau yang belum matang ikut terperangkap. Setelah seluruh perangkap king crab atau crab pot selesai disiapkan di atas kapal, lengkap dengan umpan ikan segar di dalamnya, kapal penangkap mulai berlayar menuju wilayah tangkapan yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi-lokasi ini tidak dipilih secara sembarangan. Tim peneliti dan nelayan berpengalaman
menentukan titik tangkap berdasarkan data survei sonar, pengalaman musim sebelumnya, serta pemantauan suhu dasar laut dan kedalaman perairan. King crab umumnya hidup di dasar laut dengan kedalaman antara 90 hingga 300 meter, di mana suhu air tetap rendah dan kondisi dasar laut berpasir atau berlumpur menjadi habitat ideal bagi mereka untuk bersembunyi dan mencari makan. Setibanya di lokasi yang ditargetkan, awak kapal mulai menurunkan perangkap satu persatu ke laut menggunakan sistem derek hidrolik. Setiap perangkap diikat dengan tali nilon tebal yang terhubung ke pelampung berwarna mencolok di permukaan air. Pelampung ini berfungsi sebagai penanda posisi bagi nelayan, sekaligus sebagai identitas kepemilikan, karena setiap kapal memiliki kode warna atau tanda unik yang tertera di pelampung mereka. Pelepasan perangkap tidak dilakukan di satu titik sempit, melainkan disebar secara berjarak dalam pola garis atau lingkaran yang luas. Jarak antar perangkap bisa mencapai ratusan meter hingga lebih dari 1 kilometer, tergantung kepadatan populasi king crab di area tersebut. Penyebaran semacam ini memungkinkan cakupan tangkapan yang lebih luas dan menghindari penumpukan rajungan di satu area kecil. Setelah semua perangkap diturunkan, posisi masing-masing dicatat secara digital menggunakan sistem GPS kapal, sehingga nelayan dapat dengan mudah kembali ke titik yang tepat saat waktunya penarikan. Data ini juga penting untuk memastikan tidak ada perangkap yang tertinggal di laut dan tertukar dengan milik kapal lain. Begitu seluruh perangkap berada di dasar laut, dimulailah tahap yang disebut dengan shocking period, yaitu masa perendaman di mana perangkap dibiarkan selama beberapa jam hingga beberapa hari. Dalam periode ini, aroma umpan menyebar di arus bawah laut dan menarik king crab untuk masuk ke dalam perangkap. Durasi perendaman sangat bergantung pada kondisi lingkungan, arus laut, dan aktivitas rajungan pada musim tersebut. Pada musim dingin misalnya, perendaman cenderung lebih lama karena aktivitas king crab melambat akibat suhu yang rendah. Setelah melewati masa perendaman atau shocking period selama 1 hingga 3 hari, kapal penangkap king crab mulai kembali ke lokasi di mana perangkap mereka diturunkan. Setiap pelampung berwarna yang mengapung di permukaan laut menjadi tanda lokasi perangkap yang siap diangkat. Dengan menggunakan winch hidrolik dan derek baja, para nelayan menarik tali dari pelampung dan mulai mengangkat perangkap besar seberat ratusan kilogram dari dasar laut. Proses ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik antar awak kapal, karena satu kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal di tengah laut dingin Alaska yang tak kenal ampun. Saat perangkap muncul di permukaan air, terlihat ratusan king crab bergerak di dalamnya, menandakan hasil tangkapan yang melimpah. Awak kapal segera memindahkan perangkap ke dek dan menuangkan isinya ke meja sortir logam besar yang telah disiapkan. Namun, pekerjaan berat ini tidak hanya menuntut kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan kesiapan menghadapi bahaya laut ekstrim. Ombak di wilayah Alaska dapat mencapai tinggi lebih dari 6 meter dengan suhu udara di bawah 0 derajat Celcius dan angin kencang yang dapat mengguncang kapal besar sekalipun. Karena itu
itulah, setiap nelayan king crab diwajibkan mengikuti pelatihan keselamatan laut sebelum bergabung dalam ekspedisi penangkapan. Pelatihan ini mencakup kemampuan berenang dalam suhu ekstrim, teknik penyelamatan diri saat terjatuh ke laut, penggunaan pelampung otomatis, hingga prosedur darurat jika terjadi badai atau kecelakaan di atas kapal. Dalam kondisi perairan yang dinginnya dapat membekukan tubuh hanya dalam hitungan menit. Pelatihan semacam ini bukan sekedar formalitas, melainkan penentu hidup dan mati di tengah samudra beku. Kapal-kapal penangkap king crab biasanya berlayar selama 2 hingga 3 minggu untuk satu musim tangkapan. Selama masa ini, mereka akan berulang kali menurunkan, merendam, dan mengangkat perangkap di beberapa lokasi berbeda. Setiap hasil tangkapan disortir langsung di atas kapal dan disimpan di live well tank yang berisi air laut bersirkulasi untuk menjaga rajungan tetap hidup dan segar. Di meja sortir, awak kapal menilai setiap rajungan berdasarkan ukuran, jenis kelamin, dan kualitasnya. Rajungan yang terlalu kecil atau belum cukup umur akan dilepaskan kembali ke laut sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan populasi. Sementara itu, king crab dengan ukuran ideal dipindahkan ke tangki penyimpanan dan dicatat sebagai bagian dari total hasil panen hari itu. Setelah semua perangkap diangkat dan kapasitas tangki penyimpanan penuh, kapal akan berlayar kembali menuju fasilitas pengolahan di darat. Perjalanan pulang bisa memakan waktu antara 1 hingga 3 hari, tergantung jarak lokasi tangkap dan kondisi cuaca laut. Setibanya di pelabuhan, king crab hidup akan segera dipindahkan ke fasilitas pendingin atau pabrik pemrosesan untuk tahap berikutnya. Setelah menempuh perjalanan panjang kembali dari Laut Alaska yang membeku, kapal penangkap akhirnya tiba di pelabuhan darat. Disinilah tahap baru dimulai. Proses pengolahan king crab yang bertujuan menjaga kesegaran, kualitas, dan nilai jual tinggi dari hasil tangkapan laut ini. King crab yang masih hidup segera dipindahkan dari tangki penyimpanan kapal menuju fasilitas pemrosesan berpendingin. Ruangan ini dirancang dengan suhu rendah dan sistem sirkulasi air laut yang terus berjalan, menjaga rajungan tetap segar hingga masuk ke tahap berikutnya. Tahap pertama yang dilakukan adalah penyortiran ulang secara manual. Pekerja berpengalaman memeriksa setiap king crab satu persatu, menilai berdasarkan ukuran, berat, dan kualitas fisik. Rajungan dengan cangkang rusak atau berat di bawah standar ekspor dipindahkan untuk pengolahan lain. Sementara yang berukuran besar dan utuh diprioritaskan untuk pasar premium dan ekspor internasional. Setelah proses sortir selesai, rajungan dimasukkan ke dalam unit pemotongan mekanis. Di tahapan ini, teknologi modern memainkan peran besar. Para pekerja menempatkan rajungan pada meja pemotong otomatis yang dilengkapi dengan pisau berputar presisi tinggi. Dirancang khusus untuk memisahkan bagian kaki dari tubuh rajungan dengan cepat dan akurat. Setelah tahapan pemotongan selesai, kaki-kaki rajungan segera dipindahkan ke ruang pencucian higienis, di mana air laut steril atau air tawar bertekanan digunakan untuk membersihkan sisa cangkang dan kotoran. Hasilnya adalah pemotongan kaki king crab yang bersih,
utuh dan siap masuk ke tahap pemasakan dan pembekuan cepat. Di setiap langkah proses ini, standar higienis dan kontrol kualitas dijaga ketat. Pekerja diwajibkan menggunakan pakaian pelindung lengkap, termasuk sarung tangan, masker, dan pelindung kepala, untuk memastikan produk akhir benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi regulasi ekspor internasional. Proses ini menunjukkan bagaimana industri perikanan Alaska telah bertransformasi menjadi salah satu yang paling modern di dunia, menggabungkan tradisi nelayan tangguh dengan kecanggihan teknologi pemrosesan pangan masa kini. Produk akhir king crab hadir dalam beberapa bentuk. Daging kaleng menjadi pilihan praktis bagi konsumen karena mudah disimpan dan memiliki masa simpan panjang. Sementara itu, kaki rajungan utuh beku banyak diminati oleh restoran kelas atas untuk menjaga tampilan mewah dalam penyajian hidangan. Setiap kaki dikemas dalam kotak beku khusus dengan lapisan pelindung tambahan untuk menjaga bentuk dan kualitas selama pengiriman lintas negara. Cita rasa manis dan lembut dari daging king crab menjadi simbol kemewahan seafood dunia sekaligus kebanggaan bagi nelayan Alaska yang menaklukkan kerasnya laut beku demi menghadirkan hasil laut bernilai tinggi. Namun dari semua jenis produk akhir king crab, terdapat jenis produk king crab yang jauh lebih eksklusif dan bernilai tinggi di pasar internasional, yaitu king crab hidup. Untuk menjaga hewan ini tetap hidup hingga tiba di tangan konsumen kelas atas, proses distribusi dilakukan dengan sistem rantai dingin aktif dan pengiriman kilat. King crab hidup seperti ini biasanya ditunjukkan untuk restoran premium, hotel bintang 5, dan pasar gourmet eksklusif di Asia Timur dan Eropa. Di Jepang misalnya, king crab hidup bisa dijual dengan harga hingga 3 kali lipat dibanding versi beku, tergantung ukuran dan beratnya. Di beberapa restoran mewah di Tokyo dan Seoul, king crab hidup disajikan langsung di meja pelanggan, dengan proses pemasakan yang dilakukan segera setelah hewan dikeluarkan dari tangki. Inilah bentuk produk yang paling mahal dan paling bergengsi dari seluruh hasil tangkapan king crab Alaska. Simbol kemewahan laut beku yang dihadirkan segar hingga ribuan kilometer jauhnya.